Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video ini akan menceritakan kisah perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam dari lahir hingga hancur dan tewasnya musuh besar beliau, Raja Fir'aun yang sangat kejam dan keji. Sungguh menarik sobat. Kisah Nabi Musa alaihissalam disebutkan sebanyak 136 kali dan yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Pasti banyak hikmah yang terkandung di dalam kisah beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak segan untuk menceritakan kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam sebanyak itu di dalam Al-Quran. Mari kita simak sampai habis sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Namun sebelum itu, sahabat, bagi yang belum, silahkan subscribe, like, dan share video ini agar kami tetap semangat untuk membuat video-video bermanfaat seperti ini dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. Berabad-abad lamanya, Mesir diperintah oleh raja yang menamakan dirinya Fir'aun. Mereka memerintah secara turun-menurun. Para peneliti meyakini Raja Fir'aun zalim dan kejam pada masa Nabi Musa itu adalah Raja Meneftah yang hidup di kisaran tahun 1200-an sebelum Masehi. Bukan saja mereka menyangka dirinya sangat kuasa, malah melebihi dari itu, yaitu mereka beranggapan kalau diri mereka itu Tuhan yang harus disembah oleh segala manusia. Karena mereka berkata tidak ada makhluk lain yang lebih kuasa daripada mereka. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman. Mereka disiksa, penghidupannya disempitkan, dengan kesalahan yang kecil mereka dianiaya seberat-beratnya. Lebih-lebih lagi terhadap bangsa asing yang hidup di negerinya, yaitu Bani Israel yang berasal dari daerah Palestina. Mereka menjadi sasaran kekejaman, kezaliman, dan sangat tertindas dari kesewenang-wenangan raja dan orang-orangnya. Demikianlah politik pemerintahan Fir'aun di waktu itu. Pada suatu hari, Fir'aun kaget oleh ramalan seorang ahli nujum kerajaan yang dengan tiba-tiba datang menghadap dan memberitahu kalau firasat falaknya, seorang bayi laki-laki hendak dilahirkan dari kalangan Bani Israel yang nanti menjadi musuh kerajaan dan hendak membinasakannya. Raja Fir'aun lekas mengeluarkan perintah agar seluruh bayi laki-laki yang dilahirkan di dalam zona kerajaan Mesir harus dibunuh. Dan diadakan pengusutan yang teliti sehingga tiada dari bayi yang lelaki tanpa terkecuali yang masih hidup. Hingga dilaksanakanlah perintah raja oleh para pengawal dan tentaranya. Semua rumah dimasuki dan diselidiki. Semua perempuan berbadan dua diawasi hingga pada saatnya nanti melahirkan. Selang waktu berlalu, Raja Fir'aun kembali tenang dan merasa aman dengan imunitas kerajaannya setelah mendapatkan laporan kalau wilayah kerajaannya telah bersih dan tidak seorang pun dari bayi laki-laki yang masih hidup. Yukabat, istri Imron bin Kohat bin Lawi bin Yakub yang dikala itu tengah mengandung janin Nabi Musa dan sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Sekalipun dia sendiri belum mengenali apakah anaknya itu lelaki ataupun juga wanita, ia sangat takut akan nasib bayinya nanti. Terpaksa ia bersembunyi saja di rumah agar jangan diketahui orang apabila kelak melahirkan. Dalam keadaan bersembunyi semacam itu, pada suatu hari Nabi Musa dilahirkan. Alangkah terkejutnya sang bunda karena bayi yang dilahirkan itu ialah seorang anak lelaki. Ia tidak ingin berputus asa. Yukabat, ibunda Nabi Musa, berupaya berbagai cara agar mempertahankan bayinya untuk terus hidup. Setelah bayi Musa mencapai 3 bulan, Yukabat tidak merasa tenang dan tetap dalam keadaan takut dan khawatir terhadap keselamatan bayinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadanya agar menyembunyikan bayinya di dalam suatu peti yang tertutup rapat, lalu kemudian membiarkan peti yang berisi bayinya itu terapung di atas sungai Nil. Meski Yukabat bersedih serta khawatir atas keselamatan bayinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin keselamatannya serta hendak mengembalikan bayi itu kepadanya lagi nanti. Dengan bertawakal kepada Allah,
dan kepercayaan penuh terhadap jaminan ilahi, maka dilepaskannya peti bayi tersebut oleh Yukabat di sungai Nil. Setelah ditutup rapat dan dicat dengan warna hitam, peti itu terapung mengikuti arus di permukaan air sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan oleh ibunya untuk mengawasi peti rahasia itu, supaya diketahui di mana itu akan berlabuh dan di tangan siapa peti itu bakal jatuh. Alangkah cemasnya hati kakak Musa kala memandang dari jauh kalau peti yang diawasi itu ditemui oleh putri raja yang pada saat itu mereka di tepi sungai Nil bersantai bersama sebagian dayang-dayangnya. Yukabat pun sangat cemas ketika diberitahu oleh anak perempuannya tentang nasib peti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hatinya serta menguatkannya. Raja Fir'aun kala diberitahu oleh Asia, istrinya, tentang bayi laki-laki yang ditemui di dalam peti yang terapung di atas permukaan sungai Nil itu. Fir'aun lekas memerintahkan membunuh bayi itu seraya berkata kepada istrinya, "Aku khawatir jika inilah bayi yang diramalkan hendak jadi musuh dan akan membinasakan kerajaan kami yang besar ini." Akan tetapi, istri Fir'aun yang terlanjur menaruh simpati dan sayang terhadap bayi yang lucu dan manis itu berkata kepada suaminya, "Janganlah bayi yang tidak berdosa ini dibunuh. Aku sayang kepadanya dan lebih baik kita ambil dia sebagai anak. Kalau jika nanti ia bakal berguna dan bermanfaat untuk kita. Hatiku sangat tertarik kepadanya dan ia hendak jadi kesayanganku dan kesayanganmu." Demikianlah apabila Allah yang Maha Kuasa menghendaki sesuatu, maka dilicinkanlah jalan buat terlaksananya takdir itu. Dan selamatlah nyawa putra Yukabat yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi untuk menyampaikan risalahnya kelak. Nama Musa telah diberikan kepada bayi itu oleh keluarga Fir'aun, yang berarti air dan pohon. Mu artinya air, Sa artinya pohon, sesuai dengan tempat ditemuinya peti bayi itu. Setelah itu, didatangkanlah ke istana beberapa orang inang untuk menjadi ibu penyusuan bayi Musa. Akan tetapi, setiap inang yang berupaya memberikan air susunya selalu ditolak oleh bayi Musa tersebut. Dalam keadaan istri Fir'aun kebingungan memikirkan bayi pungutnya yang enggan menyusu dari sekian banyak inang yang didatangkan ke istana, datanglah kakak Musa menawarkan seorang inang lain yang boleh jadi diterima oleh bayi itu. Fir'aun menanyakan, kalau ia memahami siapa keluarga bayi itu. Berkatalah kakak Musa, "Aku tidak memahami siapa keluarga dan ibu dari bayi ini. Aku hanya ingin menunjukkan satu keluarga yang baik dan senantiasa tekun mengurus anak. Kalau saja bayi itu mungkin bisa menerima air susu ibu keluarga itu." Anjuran kakak Musa diterima oleh istri Fir'aun, dan seketika itu jugalah dijemput ibu kandung Musa sebagai inang bayaran. Ketika ibu Musa Yukabat mencoba menyapihnya, tidak ada penolakan dari bayi Musa dan bahkan ia minum ASI Yukabat dengan sangat lahapnya. Ya, karena Yukabat adalah ibu aslinya. Disepakatilah Yukabat ibunda Musa membawa bayi Musa untuk mengurusnya dengan imbalan upah yang besar. Sampai dengan demikian terlaksanalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yukabat jika ia akan menerima kembali putranya itu. Sehabis berakhir masa menyusuinya, dikembalikanlah Musa oleh ibunya ke istana, di mana ia diurus, dibesarkan, dan dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Semenjak Musa dikembalikan ke istana oleh ibunya sehabis disusui, Musa hidup selaku salah seorang dari keluarga kerajaan sampai menggapai umur dewasanya, di mana dia mendapatkan asuhan serta pembelajaran sesuai dengan tradisi istana. Allah mengkaruniakannya hikmah serta pengetahuan sebagai persiapan tugas kenabian serta risalah yang diwahyukan kepadanya. Di samping kesempurnaan serta kekuatan rohani, Musa juga dikaruniai oleh Allah kesempurnaan badan serta kekuatan jasmani. Musa mengetahui serta sadar kalau dia cuma seseorang anak pungut di istana serta tidak ada setitik darah Fir'aun pun mengalir di dalam badannya, serta memahami betul kalau dia merupakan keturunan Bani Israel yang selalu ditindas
serta diperlakukan sewenang-wenang oleh kalangan Fir'aun dan kaumnya. Karenanya, dia berjanji kepada dirinya hendak jadi pembela kepada kaumnya yang tertindas, serta jadi pelindung untuk kalangan yang lemah yang menjadi sasaran kezaliman serta keganasan para penguasa. Demikianlah hingga terdorong oleh rasa setia kawannya kepada orang-orang yang teraniaya, terjadilah sesuatu peristiwa yang menyebabkan ia terpaksa meninggalkan istana dan keluar dari Mesir. Peristiwa itu terjadi kala Musa yang sedang berjalan di suatu lorong saat tengah hari di mana kondisi kota sepi. Hening kala penduduknya sedang tidur siang. Dia melihat kedua orang berkelahi, seseorang dari kalangan Bani Israel yang kemudian diketahui bernama Samiri, serta seseorang lagi dari kalangan Fir'aun bernama Fatun. Musa yang mendengar teriakan Samiri mengharapkan akan pertolongannya terhadap musuhnya yang lebih kokoh serta lebih besar itu. Musa segera menghampiri dan melerai mereka. Namun Musa jadi terlibat dalam perkelahian tersebut dan ia pun melontarkan pukulan kepada Fatun yang mengakibatkan Fatun tewas seketika. Musa kaget memandang Fatun. Orang itu mati karena pukulan yang tidak disengaja serta tidak bermaksud membunuhnya. Dia merasa berdosa serta beristighfar kepada Allah meminta ampun atas perbuatannya yang tidak direncanakannya itu, sehingga mengakibatkan melayangnya nyawa seseorang dari hamba-hambanya. Peristiwa matinya Fatun jadi percakapan ramai dan menarik perhatian para penguasa kerajaan yang menebak kalau tentu orang-orang Israel lah yang melaksanakan pembunuhan itu. Mereka menuntut supaya pelakunya diberi hukuman yang berat apabila tertangkap. Anggota kerajaan serta pasukan keamanan negeri disebar ke segala pelosok kota mencari jejak orang yang sudah menewaskan Fatun, yang sesungguhnya cuma diketahui oleh Samiri serta Musa saja. Akan tetapi, meski tidak terdapat saksi orang ketiga yang melihat peristiwa itu, Musa merasa takut serta khawatir apabila sampai tercium oleh pihak penguasa. Alangkah malangnya nasib Musa yang sudah cukup berjaga-jaga menjauhi kemungkinan terbongkarnya rahasia pembunuhan yang dia lakukan tak kala dia terlibat lagi tanpa disengaja dalam suatu kejadian lain yang menimbulkan namanya disebut-sebut selaku pembunuh yang dicari. Musa berjumpa lagi dengan Samiri yang sudah ditolongnya melawan Fatun. Kali ini, Samiri juga dalam kondisi berkelahi untuk kedua kalinya dengan salah seorang dari kalangan Fir'aun. Memandang Musa, berteriaklah Samiri memohon pertolongannya. Musa mendatangi mereka yang tengah berkelahi seraya mengatakan kepada Samiri, "Sebetulnya engkau merupakan seseorang yang telah sesat." Samiri tidak terima perkataan Musa dan melontarkan tuduhan kalau Musa hendak membunuhnya ketika dia mendekatinya. Kemudian berteriaklah, "Apakah engkau hendak membunuhku sebagaimana engkau sudah menewaskan seseorang kemarin? Rupanya engkau hendak jadi seseorang yang sewenang-wenang di negara ini, serta bukan orang yang mengadilkan kedamaian." Kata-kata Samiri itu terdengar oleh orang-orang di sekitar sana, dan berita itu menyebar dengan cepat sampai kepada para penguasa yang memang sedang mencari jejaknya. Selagi orang-orang Fir'aun mengatur rancangan penangkapan Musa, seseorang lelaki salah satu daripada sahabat Musa memberitahukan kepadanya serta menasihatkan supaya lekas meninggalkan Mesir, sebab para penguasa Mesir sudah memutuskan untuk membunuhnya apabila dia ditangkap. Kemudian keluarlah Musa terburu-buru meninggalkan Mesir. Setelah menempuh perjalanan sepanjang selama 8 hari 8 malam tanpa alas kaki hingga terkupas kedua kulit tapak kakinya, tibalah Musa di kota Madian, yaitu kota di mana Nabi Syuaib tinggal. Kota Madian terletak di timur Jazirah Sinai dan Teluk Aqobah di selatan Palestina. Dengan sangat kelelahan, Nabi Musa melihat sebuah pohon yang rindang dan ia memutuskan untuk beristirahat di bawahnya untuk melenyapkan rasa letihnya dari perjalanan yang sangat jauh. Dia tidak tahu kemana harus pergi serta kepada siapa dia harus bertanya. Di tempat di mana dia tidak mengenal dan dikenal orang, tiada teman serta kerabat. Dalam kondisi demikian,
terlihatlah olehnya sekumpulan penggembala berdesak-desakan mengelilingi sebuah sumber air untuk memberi minum hewan-hewan ternakan mereka. Lagi tak jauh dari tempat sumber air itu, berdiri dua orang gadis yang menantikan giliran untuk memberi minuman kepada ternaknya. Mereka menunggu dengan sabar para penggembala lelaki itu selesai dengan ternakan-ternakannya. Musa merasa kasihan memandang kepada dua orang gadis itu yang lagi menanti. Kemudian dihampirinya serta bertanya, "Gerangan apakah yang kalian tunggu di sini?" Kedua gadis itu menanggapi, "Kami hendak mengambil air untuk minum ternak kami, tetapi kami tidak bisa berdesakan dengan lelaki yang masih berada di sana. Kami menunggu sehingga mereka berakhir memberi minum ternak mereka. Kami harus menjalani sendiri pekerjaan ini sebab bapak kami telah lanjut umurnya serta tidak bisa berdiri." Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata juga, diambilnyalah timba kedua gadis itu oleh Musa. Dan sekejap saja, setelah itu dikembalikannya kembali kepada mereka timba yang telah terisi air penuh. Sedang di sekitar sumber air itu masih padat dikelilingi para penggembala. Setibanya kedua gadis itu di rumah, berceritalah keduanya kepada bapak mereka tentang pengalamannya dengan seseorang pemuda yang tanpa pamrih dan tanpa diminta memberikan pertolongan untuk mengambil air, sehingga mereka dapat lebih cepat kembali ke rumah daripada biasanya. Bapak kedua gadis yang bernama Syuaib tertarik dengan cerita kedua putrinya. Dia mau berkenalan dengan orang yang baik hati itu yang sudah memberi pertolongan tanpa diminta kepada kedua putrinya serta sekalian mau menyatakan terima kasih kepadanya. Dia menyuruh salah seorang dari putrinya itu berangkat memanggil pemuda itu serta mengundangnya tiba ke rumah. Dengan malu-malu, pergilah putri Syuaib menemui Musa yang masih terletak di bawah pohon yang masih melamun. Dalam kondisi lelah serta lapar, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, saya sangat membutuhkan belas kasih-Mu serta membutuhkan kebaikan sedikit santapan yang Engkau turunkan kepadaku." Tiba-tiba, berkatalah gadis putri Syuaib itu kepada Musa memotong lamunannya, "Ayahku mengharapkan kedatanganmu ke rumah untuk berkenalan dengan engkau dan hendak memberikan engkau semata-mata upah atas jasamu membantu kami memperoleh air untuk kami dan ternakan kami." Musa selaku perantau yang masih asing di negeri itu, tiada mengenal serta dikenali orang, tanpa berpikir panjang tentu saja menerima undangan gadis itu dengan senang hati. Dia kemudian mengikuti gadis itu dari belakang menuju ke rumah bapaknya yang bersedia menerimanya dengan penuh ramah tamah, hormat serta mengucapkan terima kasihnya. Dalam perbincangannya dengan Syuaib, bapak kedua gadis yang telah lanjut umurnya itu, Musa mengisahkan kepadanya peristiwa yang terjadi pada dirinya di Mesir, sehingga terpaksa dia melarikan diri serta keluar meninggalkan tanah airnya untuk mengelakkan hukuman mati yang sudah direncanakan oleh kalangan Fir'aun terhadap dirinya. Berkata Syuaib sesudah mendengar cerita tamunya, "Engkau sudah lepas dari pengejaran dari orang-orang yang zalim serta ganas. Itu merupakan berkat rahmat Tuhan serta pertolongannya, serta engkau telah berada di suatu tempat yang aman di rumah kami ini." Dalam pergaulan tiap hari sepanjang dia tinggal di rumah Syuaib selaku tamu yang dihormati serta disegani, Musa sudah dapat mempesona hati keluarga tuan rumah yang merasa kagum akan keberaniannya, kecerdasannya, kekuatan jasmaninya, perilakunya yang lemah lembut, budi pekertinya yang halus, dan akhlaknya yang luhur. Hal mana telah memunculkan ide di dalam hati salah seorang dari kedua putri Syuaib untuk mempekerjakan Musa selaku pembantu mereka. Berkatalah wanita itu kepada bapaknya, "Wahai bapak, ajaklah Musa sebagai pembantu kami menguruskan urusan rumah tangga serta peternakan kami. Dia merupakan seseorang yang kuat tubuhnya, luhur budi pekertinya, baik hatinya, serta dapat dipercaya." Anjuran gadis itu disetujui serta diterima baik oleh bapaknya yang memanglah telah menjadi pemikirannya semenjak Musa tinggal bersamanya di rumah. Menampilkan perilaku bergaul yang manis, perilaku yang hormat serta sopan dan ringan tangan, suka bekerja, suka membantu tanpa diminta. Diajaklah Musa berunding oleh Syuaib serta berkatalah kepadanya,
"Wahai Musa, tertarik oleh sikapmu yang manis serta cara pergaulanmu yang sopan dan akhlak serta budi pekertimu yang luhur selama engkau berada di rumah kami ini, serta mengingat akan usiaku yang kian hari kian lanjut, hingga aku mau sekali mengambilmu selaku menantu, menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua gadisku ini. Bila engkau dengan senang hati menerima tawaranku ini, maka sebagai mas kawinnya, aku minta engkau bekerja selaku pembantu kami sepanjang 8 tahun, menguruskan peternakan kami dan soal-soal rumah tangga yang membutuhkan tenagamu. Serta aku sangat berterima kasih kepadamu apabila engkau secara sukarela ingin menambah 2 tahun di atas 8 tahun yang jadi ketentuan mutlak itu." Nabi Musa selaku buruan yang lari dari tanah tumpah darahnya serta terletak di negara orang selaku perantau, tiada sanak kerabat, tiada teman, tawaran Syuaib itu selaku karunia dari Tuhan yang akan mengisi kekosongan hidupnya sebagai seorang bujang yang membutuhkan sahabat hidup untuk bersama menanggung beban kehidupan dengan seluruh suka serta dukanya. Tanpa berpikir panjang, Musa segera menerima dan menyetujuinya. Terlebih lagi, bahkan ia merasa sangat senang dengan permintaan itu. Selama masa 8 tahun bekerja selaku pembantu Syuaib, ditambah dengan 2 tahun waktu sukarela telah dilampaui oleh Musa. Kemudian dinikahkan dia dengan putrinya yang bernama Shafura. Serta sebagai hadiah perkawinannya diberikanlah pengantin baru itu oleh Syuaib beberapa ekor kambing untuk dijadikan modal awal untuk hidup mereka yang baru selaku suami istri. Pemberian beberapa ekor kambing itu juga ialah tanda terima kasih Syuaib kepada Musa yang selama ini di bawah pengurusannya, karena peternakan Syuaib jadi berkembang biak dengan cepat serta memberi hasil dan keuntungan yang berlipat ganda. Demikian kisah Nabi Musa alaihissalam semasa pelariannya dari Mesir dan menetap di kota Madian, bertemu dan ditolong oleh Nabi Syuaib, diberikan naungan untuk tinggal, serta dinikahkan kepada salah satu anaknya yang bernama Shafura. Musa alaihissalam pulang ke Mesir dan menerima wahyu. 10 tahun lebih Musa meninggalkan Mesir tanah airnya, sejak ia melarikan diri dari buruan kaum Fir'aun dan menetap di kota Madian. Suatu waktu yang cukup lama bagi seseorang dapat bertahan menyimpan rasa rindu kepada tanah air tumpah darahnya, walaupun ia tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup di dalam tanah airnya sendiri. Apalagi seorang seperti Musa yang mempunyai kenang-kenangan hidup yang mewah dan indah selama ia berada di tanah airnya sendiri selaku seorang dari keluarga kerajaan. Maka wajarlah bila ia merindukan Mesir dan ingin pulang kembali setelah ia beristrikan Shafura, putri Syuaib. Bergegaslah Musa beserta istrinya, mengemaskan barang dan menyiapkan kendaraan, lalu berpamitan dari orang tuanya dan bertolaklah mereka menuju ke selatan menghindari jalan umum, supaya tidak diketahui oleh orang-orang Fir'aun yang mungkin masih mencarinya. Setibanya di Tur Sina, tersesatlah Musa kehilangan arah dan dia kebingungan manakah jalan yang harus ia tempuh. Dalam keadaan demikian terlihatlah olehnya sinar api yang nyala-nyala di atas lereng gunung bukit. Ia berhenti, lalu berlari ke arah api tersebut seraya berkata kepada istrinya, "Tinggallah kamu di sini menantiku. Aku pergi melihat api yang menyala di atas bukit itu dan akan segera kembali. Mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu dari tempat api itu, atau setidak-tidaknya membawa sedikit api untuk menghangatkan badanmu yang sedang menggigil kedinginan." Tatkala Musa sampai ke tempat api itu, terdengar olehnya suara seruan kepadanya dari sebelah kanannya yang datang dari sebatang pohon di pinggir lembah. Seperti dikisahkan di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 9-15. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api? Lalu berkatalah ia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya
Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci Tuwa, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran Surat Toha ayat 9-15. Demikianlah Musa alaihissalam diangkat kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tur. Gunung Tur terletak di sebuah gurun di Mesir, atau biasa dikenal dengan Gurun Sinai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Musa alaihissalam sebuah firman yang menunjukkan kebenaran dan mengokohkan kenabiannya, yaitu mukjizat yang muncul dari tongkat dan kedua belah tangannya. Kemudian memerintahkannya untuk pergi menghadap Fir'aun dan mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Musa alaihissalam meminta kepada Tuhannya untuk mengutus pula saudaranya Harun untuk menjadi pendampingnya dalam menyampaikan risalah. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah berfirman, kami akan membantu dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Quran Surat Al-Qasas ayat 34 dan 35. Allah yang Maha Kuasa memberikan dua mukjizat sebagai persiapan untuk menghadapi kaum Fir'aun yang sombong dan zalim itu. Bertanyalah Allah kepada Musa, apakah itu yang engkau pegang dengan tangan kananmu, hai Musa? Suara pertanyaan yang mengandung arti yang lebih dalam dari apa yang sepintas lalu dapat ditangkap oleh Musa dengan jawabannya yang sederhana. Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku pukul daun dengannya untuk makanan kambingku. Selain itu, aku dapat pula menggunakan tongkatku untuk keperluan-keperluan hal lain yang penting bagiku. Maksud dan arti dari pertanyaan Allah yang nampak sederhana itu baru dipahami dan diselami oleh Musa setelah Allah memerintahkan kepadanya agar meletakkan tongkat itu di atas tanah. Lalu menjelmalah menjadi seekor ular besar yang merayap dengan cepat, sehingga menjadikan Musa lari ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepadanya, peganglah ular itu dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan asalnya. Maka begitu ular yang sedang merayap itu ditangkap dan dipegang oleh Musa, ia segera kembali menjadi tongkat. Tongkat itu adalah pemberian Syuaib, mertuanya, ketika ia bertolak dari Madian. Sebagai mukjizat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Musa agar mengepitkan tangannya ke ketiak. Nabi Musa melakukan perintah itu dan ketika dikeluarkan tangannya mengeluarkan cahaya putih cemerlang. Perintah berdakwah kepada Fir'aun. Sesudah diajak berdialog langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa alaihissalam berjalan bersama keluarganya mengarah ke Mesir, serta tiba di sana pada malam harinya. Setelah itu, Allah mewahyukan kepada saudaranya Harun, memberikan berita gembira dengan kehadiran saudaranya Musa alaihissalam, serta memberitahukannya bahwa dia diangkat menjadi wazirnya atau pendamping guna menghadapi Fir'aun. Kemudian berangkatlah Musa alaihissalam bersama Harun menemui Fir'aun. Sesampainya di sana, Musa alaihissalam meminta kepada penjaga pintu supaya mengizinkannya masuk. Kemudian penjaga pintu itu mengatakan, apa yang harus aku katakan kepada Fir'aun? Katakan kepadanya, telah tiba menghadap baginda seseorang utusan Tuhan semesta alam, jawab Musa tegas.
Penjaga itu pun terperanjat dengan jawaban tersebut, lalu ia bergegas masuk menghadap Fir'aun seraya mengatakan, "Sebetulnya di depan pintu terdapat orang gila yang mengaku kalau dirinya merupakan utusan Tuhan semesta alam." "Suruh dia masuk," jawab Fir'aun. Hingga masuklah Musa alaihissalam bersama Harun menghadap Fir'aun dan langsung berdakwah mengajak kepada Allah serta mengantarkan risalah Tuhannya. Akan tetapi Fir'aun melecehkan serta memperolok-oloknya seraya mengatakan, "Apakah terdapat Tuhan selain aku?" Setelah itu Fir'aun sadar kalau yang dihadapannya merupakan Musa yang dulu pernah dibesarkan di istananya. Fir'aun kemudian mengatakan kepadanya sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 18 sampai 24. Dia, Fir'aun berkata, "Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, waktu engkau masih bayi dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu? Engkau, Musa, telah melakukan kesalahan berupa perbuatan yang telah engkau lakukan membunuh seseorang dari kaumku, dan engkau termasuk orang yang ingkar terhadap kebaikan dan ketuhananku." Dia, Musa berkata, "Aku telah melakukannya. Kalau begitu, saat itu aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian aku lari darimu karena takut kepadamu. Lalu Tuhanku menganugerahkan kepadaku hukum, ilmu dan kearifan, dan menjadikanku salah seorang rasul. Itulah kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, sedangkan engkau memperbudak Bani Israel." Fir'aun berkata, "Siapa Tuhan semesta alam itu?" Dia, Musa menjawab, "Tuhan, pencipta dan pemelihara langit, bumi, dan segala yang ada di antaranya, jika kamu orang-orang yang yakin." Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 18 sampai 24. Musa dan tukang sihir Fir'aun. Musa alaihissalam terus memaparkan kepada Fir'aun risalah Tuhannya, walaupun Fir'aun terus pula mengintimidasinya serta mengancamnya dengan penjara serta siksaan. Setelah itu Musa alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun, "Bagaimana seandainya aku datangkan kepadamu sesuatu yang nyata?" "Apa yang terdapat padamu?" tantang Fir'aun. Kemudian Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat tersebut berubah menjadi ular. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam ketiaknya serta dikeluarkannya kembali. Seketika secercah sinar melaksa, sinar matahari memancar dari tangannya. Fir'aun pun kaget. Kemudian dia lekas memanggil hulu balangnya, serta mereka menganjurkan supaya Fir'aun segera mendatangkan tukang-tukang sihirnya guna menghadapi Musa alaihissalam yang dianggap melakukan semua itu sebab sihir belaka. Tatkala para tukang sihir sudah berkumpul, hingga Fir'aun lekas memerintahkannya untuk mengalahkan sihir Nabi Musa alaihissalam dengan menjanjikan mereka harta serta pangkat, dan dijadikan selaku orang-orang dekatnya apabila mereka bisa mengalahkan Musa. Peristiwa saat Musa alaihissalam menghadapi para tukang sihir Fir'aun dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 115 sampai 120. Mereka para penyihir berkata, "Wahai Musa, engkaulah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan?" Dan dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka ketika melemparkan tali temali, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan mereka takut. Mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan. Kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran dan sia-sialah segala yang mereka kerjakan. Mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Para penyihir itu tersungkur dalam keadaan sujud. Quran surat Al-A'raf ayat 115 sampai 120. Di dalam firman-Nya yang lain, surat At-Taha ayat 66 sampai 69, diceritakan bahwa saat tukang sihir Fir'aun mulai melemparkan tali dan tongkat mereka dan berubah menjadi ular, Musa alaihissalam sempat terkejut dan merasa takut.
Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hatinya dan mewahyukannya untuk segera melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular tukang sihir tersebut. Dia, Musa, berkata, "Silahkan kamu melemparkan." Tiba-tiba tali temali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya. Musa seakan-akan ular-ular itu merayap cepat karena sihir mereka. Maka terlintaslah dalam hati Musa perasaan takut. Kami berfirman, "Jangan takut. Sesungguhnya engkaulah yang paling unggul. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Sesungguhnya apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka. Tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang." Quran Surat At-Toha ayat 66-69. Seketika itu juga tukang sihir Fir'aun beriman dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyatakan keesaan Allah. Mereka yakin bahwa apa yang dilakukan Musa alaihissalam bukanlah sihir, tipuan atau hipnotis. Tetapi semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditampakkan melalui tangan Musa alaihissalam sebagai bukti kebenarannya, dan mereka menyadari bahwa semua itu di luar kemampuan manusia dan kuasanya. Akan tetapi itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa menciptakan keajaiban. Karena itu mereka pun langsung tersungkur sujud kepada Allah seraya berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun." Fir'aun menyadari ketidakmampuannya menundukkan Musa alaihissalam, maka ia berupaya menutupi kekalahannya dan mengembalikan wibawa dengan menekan para tukang sihirnya. Fir'aun mengancam para tukang sihirnya dengan menghukum di tiang salib dan mengamputasi tangan dan kakinya secara silang, serta menuduh mereka telah bersekongkol dengan Musa alaihissalam, padahal ia sendiri tahu Musa alaihissalam itu tidak pernah kenal dengan tukang sihirnya dan belum pernah tinggal bersama mereka, karena Musa alaihissalam sebelumnya cukup lama menetap di Madian. Bagaimana mungkin Musa alaihissalam bisa mengajarkan sihir kepada mereka? Hal itu hanyalah propaganda Fir'aun untuk menjegal dakwahnya Musa alaihissalam dan sikapnya yang tidak mau mengakui kekalahan. Para tukang sihir tetap teguh dengan keimanannya. Mereka tidak menghiraukan ancaman Fir'aun. Bahkan mereka memproklamasikan dengan suara lantang keimanan dan militansinya di hadapan Fir'aun yang tiran dan arogan. Berkata Fir'aun, "Kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Quran Surat Toha ayat 71. Mereka, para penyihir, berkata, "Kami tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami melalui Musa dan daripada Allah yang telah menciptakan kami. Putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan perkara dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni semua kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Allah lebih baik dan lebih kekal." Quran Surat Toha ayat 72 dan 73. Akhirnya Fir'aun menjalankan ancamannya dengan menyalib mereka dan mengamputasi silang kaki dan tangan mereka, mengeksekusi mereka dengan keji. Meskipun demikian, para tukang sihir tidak goyah sedikit pun sehingga mereka menjadi syuhada yang mendapat rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Siang hari mereka masih menjadi tukang sihir, sore harinya mereka telah menjadi syuhada." Demikianlah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada seseorang di akhir hidupnya, maka tidak akan ada yang bisa merubahnya. Karena penentuan hidup manusia adalah tergantung akhirnya. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha istiqomah menjalankan ibadah dan kebaikan sepanjang hidup, karena kita tidak tahu kapan dan bagaimana ajal kita sampai. Fir'aun dan pengikutnya ditimpa azab dan peringatan.
Tatkala Fir'aun semakin bangga dan arogan dengan dosa-dosanya dan tidak menggubris perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus-menerus mendustakan Nabi Musa alaihissalam dan juga terus menganiaya Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan kepada Fir'aun bahwa ia dan kaumnya akan diberi azab dan peringatan. Ada 9 azab dan peringatan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun dan kaumnya. 1. Kekeringan dan paceklik, al-khottu wal jadab, di mana sawah dan ladang tidak menumbuhkan tanaman sedikit pun, dan hal ini digambarkan dalam Al-Quran berlangsung beberapa tahun lamanya. 2. Kekurangan buah-buahan, an-naqsyu minat samarat, yaitu sangat sedikit sekali pohon-pohon yang berbuah akibat musim paceklik. 3. Angin badai, at-tufan, yaitu banyaknya curah hujan yang merusak tanaman dan buah-buahan dan meluapnya sungai Nil yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir. 4. Hama wereng atau belalang, al-jarad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim hama tersebut dengan jumlah yang sangat besar sehingga menutupi seluruh tanaman dan menghalanginya dari cahaya matahari, dan seluruh tanaman mati dan rusak binasa tanpa satupun yang tersisa. 5. Ulat, al-kummal, yaitu sejenis hama ulat yang merusak bibit dan biji tanaman. Juga disebut dengan hama nyamuk, al-ba'ud, yang telah mengerubungi tempat tidur mereka sehingga mereka tidak dapat beristirahat dan hidup dengan tenang. Katak, adofadi, hewan ini berkembang biak dalam waktu singkat dengan jumlah yang sangat banyak dan selalu hinggap di atas makanan dan bejana mereka, hinggap di atas tempat tidur dan pakaian mereka. 7. Darah, al-dam, fenomena ini merupakan tanda-tanda yang sangat jelas. Air yang ada telah berubah menjadi darah, baik air yang ada di sumur-sumur maupun air yang ada di sungai-sungai. 8. Tongkat, al-asha. Tanda yang satu ini memang bukan terkait dengan azab, tetapi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular yang hidup dan bergerak. 9. Tangan, al-yad. Ini juga mukjizat, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya ke dalam bajunya sehingga terpancar cahaya di telapak tangannya. Kesembilan tanda-tanda tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika dia datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa engkau, wahai Musa, terkena sihir. Quran Surat Al-Isra ayat 101. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-sekali tidak akan beriman kepadamu. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Quran Surat Al-A'raf ayat 130-133. Namun, bila mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka datang menjumpai Nabi Musa alaihissalam dan meminta kepadanya agar Tuhannya segera menghentikan azab tersebut.
Mereka berjanji bila azab dihentikan mereka akan beriman dan tidak menyakiti Bani Israel. Namun saat azab itu benar-benar telah dicabut, mereka kembali menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingkari janjinya dan tetap membangkang kepadanya. Musa alaihissalam memohon kebinasaan Fir'aun dan para pendukungnya. Kekufuran dan kezaliman Fir'aun sudah sampai pada puncaknya. Sampai-sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Fir'aun dan para pengikutnya mendapat azab dan tidak diterima taubatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai hal ini. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-sekali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Quran Surat Yunus ayat 88. Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Musa melaksanakan perintah Allah untuk pergi di malam hari dengan membawa kaumnya Bani Israel menuju ke Laut Merah. Tatkala Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, Allah memerintahkan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Quran Surat Toha ayat 77. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke tepi lautan, maka tiba-tiba terbelahlah lautan tersebut dan terbentanglah jalan yang kering yang menghubungkan kedua garis pantai. Lalu Nabi Musa dipesankan oleh Allah agar jangan takut dan khawatir tertangkap oleh Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan bahwa mereka akan ditenggelamkan, sementara Musa alaihissalam dan pengikutnya akan diselamatkan. Fir'aun mengejar Nabi Musa dan menyeberangi lautan. Sementara itu, Nabi Musa dan umatnya yang telah tiba di tepian laut kemudian diperintahkan Allah untuk memukulkan kembali tongkatnya ke laut hingga laut kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai di tengah lautan, lautan yang terbelah itu kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Saat Fir'aun terombang-ambing dan akan tenggelam di lautan, saat itulah ia menyadari kedudukannya. Ia mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat nafasnya mencapai pangkal leher, Fir'aun menyatakan keimanannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah ia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus ayat 90. Namun, pada saat terdapat tanda-tanda Fir'aun akan bertobat, tiba-tiba malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan halul bahri, yaitu lumpur hitam yang ada di bawah laut, agar ia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Malaikat Jibril takut Allah akan mengampuninya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkannya, Fir'aun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku,
Kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat. Demikianlah akhir nyawa dari Fir'aun. Allah tidak mengampuni dosa-dosanya dengan memberi perintah kepada malaikat Jibril agar Fir'aun tidak sempat mengucapkan tobat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla penerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, untuk menonton cerita-cerita menarik lainnya, silahkan lihat video-video kami, subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.